Halo teman-teman Strooper semuanya, kali ini kita sudah masuk di episode 3 Strooper Stage bersama saya Kak Thomas. Nah, apa sih Strooper Stage itu? Strooper Stage adalah sebuah diskusi kolaborasi dari kami ST22 Consulting dengan para anak muda yang sudah sukses mewujud nyatakan karya dan kreativitas mereka dalam sebuah acara, dan itu semuanya akan kita bicarakan dalam Strooper Stage kali ini. Harapannya apa? Dengan adanya diskusi ini bisa lahir gagasan-gagasan baru, inspirasi-inspirasi baru, ide-ide positif yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami percaya bahwa transformasi sebuah bangsa berawal dari anak mudanya. Nah, siapa tamu yang bakal kita undang di Strooper Stage episode kali ini? Buat yang belum tahu, kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, teman-teman tadi udah ngeliat video yang barusan tadi kita tayangkan, dan kali ini di episode 3 kali ini kita kedatangan teman-teman kita dari Depok yang baru aja sukses mengadakan acaranya mereka tanggal 5 Agustus 2018 kemarin, yaitu teman-teman dari SMA 5 Depok, teman-teman Hyper Duty. Halo semuanya, panitia Hyper Duty. Ya, Oke, kita kenalan dulu ya, mungkin dari yang paling ujung, nama dan panitia di bagian apa kemarin? Oh iya, nama aku Rasya Nadira dari divisi PHDT. Oke, dari PHDT apa tuh? PHDT itu publikasi, dokumentasi, sama desain. Oke, publikasi, dokumentasi, sama desain. Oke, rahasia. Oke, lanjut. Nama aku Cikas, aku sebagai ketua pelaksananya. Oke, ada Cika sebagai ketua panitia Hyper Duty kemarin. Lanjut. Aku Salma dari divisi sponsor. Oke, ada Salma juga dari divisi sponsor Hyper Duty kemarin. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol untuk tema kali ini, dan mungkin teman-teman di rumah mungkin pengen tahu, tema kita kali ini adalah eksistensi versus prestasi. Oke, jadi apa sih maksudnya eksistensi versus prestasi? Hari ini mungkin banyak teman-teman yang mau berorganisasi, mau berkepanitiaan seperti teman-teman Hyper Duty ini. Tapi juga banyak teman-teman yang lebih memilih, saya fokus aja belajar, ya kan, yang penting nilai saya bagus, ya kan, nilai saya tinggi, saya bisa masuk perguruan tinggi atau saya bisa masuk pekerjaan karena saya fokus belajar tanpa perlu ikut organisasi. Jadi kita pengen tahu deh, sebenarnya lebih penting mana sih, mengejar prestasi atau mengejar eksistensi? Nah, itu yang kita akan bahas untuk episode 3 Strooper Stage kali ini. Dan sebelum itu kita mungkin pengen denger dulu deh dari ketua panitianya dulu kali ya. Ceritain dong kesuksesan Hyper Duty kemarin gimana gitu. Kalau misalkan menurut aku sendiri nih ya, kalau misalkan Hyper Duty Season 7 ini yang tahun ini tuh bener-bener kayak sukses banget, parah, bener-bener sukses banget. Dari kita nyari dananya, terus dari di hari hanya itu bener-bener konsepnya tuh rapih banget. Sampai banyak orang-orang yang nge-DM di Instagram, terus kalau misalkan aku lihat pasti bilang, ih selamat ya, acaranya sukses banget, keren banget gitu. Katanya tuh baru tahun ini tuh kayak ada kembang api lah gitu. Waduh, berarti dari ceritanya tadi Hyper Duty Season 7 ini sangat sukses, ya kan, dan
kita semua berharap teman-teman di Depok ya mungkin bisa terinspirasi seperti menggelar seperti Hyper 7 dan Hyper Duty 8 juga mestinya lebih sukses lagi. Oke. Nah, sekarang ini sedikit sok tahu aja nih. Saya dengar temanya kan Freedom of Bohemian Spirit ya. Betul ya? Oke, apa sih maknanya? Nah, itu yang rasa ingin tahu itu. Mungkin dari Salma deh. Oke, apa sih makna Freedom of Bohemian Spirit ini? Freedom of Bohemian Spirit itu, jadi kan kita lihat banyak teenager di sekitar Semanli atau teenager dari Semanli itu punya spirit-spirit yang harus di freedomin lah gitu. Dan kita lihat kalau buat tema tuh Bohemian tuh kayak freedom banget gitu spiritnya. Jadi kita ambil tema Freedom of Bohemian Spirit gitu. Oke, jadi banyak teman-teman mungkin di Semanli Depok atau mungkin di sekitar yang bisa tertrigger ya, bisa terstimulus lebih bebas berekspresi, lebih bebas berkreativitas ya dengan Bohemian, Freedom of Bohemian Spirit. Nah, itu. Oke, pertanyaan berikutnya, nah, ini satu-satu nih. Apa sih pengalaman positif yang kamu dapat selama menjadi kepanitiaan Hyper Duty Season 7 ini? Oke, dari Salma sekarang. Pengalaman positif dari jadi panitia Hyper Duty itu jadi tahu caranya berorganisasi. Terus habis itu juga jadi lebih kenal sama banyak orang, lebih banyak orang. Terus lebih ngerti aja sih sama yang cara biar nggak stres kalau misalnya ada masalah datang gitu-gitu segala macam. Jadi kita bisa tahu situasi lebih dalam aja sih. Jadi jadi lebih tahu organisasi sama bersosialisasi sama orang gitu. Oke, mahal banget ya pengalamannya, bisa bersosialisasi, bisa belajar berorganisasi yang mungkin nggak didapatkan kalau cuma belajar di kelas ya. Oke deh, lanjut pengalaman kamu sebagai ketua panitia apa nih? Pasti banyak banget kan? Iya sih, sebenarnya bener-bener banyak banget pengalaman yang aku alamin pas jadi ketua panitia itu tuh dari bener-bener ada dramanya gitu loh. Kalau misalnya Drama tuh. Coba cek panitia lain ada drama gak tuh? Drama-drama ya kan? Oke. Kan bentuknya dari bulan November. Nah, dari bulan November sampai Agustus tanggal 5 kemarin itu bener ada kisah sedihnya, ada marah-marahnya, ada senang-senangnya. Tapi kita kayak bisa nyelesain semua itu kalau misalkan kita bareng-bareng. Oke. Terus hal positif yang aku dapet sih kayak bisa lebih ngerti gitu cara bikin event yang sebesar ini gitu, dan bisa bersosialisasi sama banyak orang. Oke. Jadi kalau menurut kamu tadi ya, jangan pernah menghindari atau takut ya sama drama, tapi bagaimana kita menyelesaikan itu dengan baik dan positif. Jadi kalau teman-teman yang lagi pada drama di panitianya, nggak usah pusing. Itu adalah bagian dari dinamika ya kan, dinamika yang harus kita lewati dan ujungnya pasti ada manfaat positif. Lanjut. Oke, dari kamu, apa manfaat positifnya? Kalau menurut aku sendiri sih, misalnya ada di kepanitiaan di acara yang sebesar ini, itu bisa nambah relasi juga, sosialisasinya juga, terus juga ngubah pola pikir kita. Misalkan kalau lagi dihadapin suatu masalah, kita harus jadi lebih kritis pikirannya, harus nyelesain masalahnya lebih kritis. Jadi kita diajarin kayak gitu. Terus juga di sini kita juga dilatih tanggung jawabnya dalam pekerjaannya. Kita emang harus tanggung jawab kan dalam pekerjaan, itu sih. Oke, itu juga sangat mahal ya teman-teman. Ketika ada masalah, kalian belajar cara menyelesaikannya dengan kritis. Nah, itu juga mungkin pengalaman yang mungkin nggak didapatkan di buku-buku dan mungkin juga di kelas-kelas, dan hanya didapatkan dengan jadi panitia Hyper Duty Season 7 ini. Betul ya? Oke, sekarang kalau kalian mau mengucapkan gitu ya, terima kasih gitu ya atas kesuksesan Hyper Duty 7. Ya, keluarga pasti dan lain, atau siapalah. Dari Salma mau ngucapin terima kasih buat siapa nih? Terutama buat ya Tuhan dulu lah ya. Pasti Tuhan Yang Maha Esa, oke. Karena ngajarin buat kita kerjasama semua. Terus sama kru Hyper Crew itu terima kasih banget buat kerjasamanya sejauh ini. Mau ada nangis, marah-marah segala macam kita lewatin bareng-bareng sampai hari H, sampai kita sukses besar. Terus habis itu terima kasih juga buat relasi-relasi yang udah kerjasama sama Hyper Duty kayak ST22 dan brand-brand yang lainnya dan vendor-vendor yang lainnya. Terus juga sama kepanitiaan guru dari sekolah sih. Itu pasti. Karena kita harus dapat restu guru juga buat jalanin acara di sekolah. Oke. Lanjut. Kau terima kasih ke siapa nih kamu? Banyak deh, sebutinnya lebih banyak lagi nih, gitu. Karena kamu sebagai ketua panitia. Yang pertama itu aku pasti berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau misalkan bukan rencana dia itu ini acara nggak bakal sukses banget. Terus yang kedua buat orang tua juga, karena atas doa orang tua juga ini acara bisa sukses. Terus yang ketiga itu buat panitia guru, karena kita nggak bakal bisa ngejalanin acara ini sendiri, jadi kita tuh kayak didampingin gitu sama panitia guru.
Terus sama buat kru Hyper Duty itu bener-bener makasih banget udah nyempetin waktunya sampai ada yang kayak belajarnya ada yang keganggu, lesnya ada yang keganggu, tapi mereka masih sempetin buat Hyper Duty. Terus sama buat media partner, sponsor semuanya, pokoknya makasih banget udah kerjasama sama Hyper Duty. Great. Ya kan tadi pasti dukungan orang tua ya. Kalau nggak ada dukungan orang tua ya kita juga nggak akan lempeng lah ya jalanan ini. Lanjut, kamu terima kasih ke siapa? Yang pertama pasti kan ke Allah SWT. Makasih juga buat panitia-panitia Hyper Crew semuanya udah bisa nyuksesin acara Hyper Duty tahun ini. Terus juga makasih sama guru-guru udah ngebantu berpartisipasi juga ngebantuin acara Hyper Duty ini. Sama juga makasih buat orang tua udah support dari awal masuk panitia sampai bener-bener hari H itu bener-bener ngebantu dukung, nyemangatin terus. Terus juga makasih buat teman-teman udah nyemangatin dari awal masuk panitia sampai hari H itu bener-bener kayak disemangatin banget. Berarti kalau tadi saya dengar semuanya pasti ada menyebutkan kata panitia atau kru atau teman-teman. Jadi ya sebagus apapun kalian kalau nggak ada dukungan teman-teman dan panitia lain pasti nggak akan berjalan dengan maksimal ya. Sekarang kita mau bahas temanya sedikit nih, eksistensi versus prestasi. Jadi tadi seperti yang udah saya singgung di awal, kalau banyak anak muda sekarang yang aktif berorganisasi, aktif berkepanitiaan, namun di sisi sebaliknya ada juga yang lebih memilih hanya fokus belajar gitu ya, nggak mau ikut kepanitiaan, nggak mau ikut organisasi, yang penting nilai saya bagus, saya cepat masuk PTN atau perguruan tinggi yang menjadi impiannya. Nah sekarang dari kamu dulu deh. Kamu memandang fenomena, mungkin teman kamu ya, saya nggak tahu, cuma mungkin ada atau ini udah diajak masuk nih ke panitiaan, nggak deh, gue nggak bisa sibuk, gue mau belajar aja, pasti ada dong, gitu kan. Nah, kamu memaknai teman kamu seperti itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sendiri, maksudnya kalau prestasi kan pasti emang penting juga kita pikirin. Cuman kalau menurut aku, kita juga di sini butuh bersosialisasi, berorganisasi, belajar berorganisasi di hidup kita, jadi supaya nggak datar-datar banget lah hidupnya. Ya, kita di sini juga butuh kayak gimana sih cara berorganisasi sama orang lain, nambah relasi, sosialisasi. Jadi kalau menurut aku di sini kita boleh ikut misalkan kayak kepanitiaan gini, cuman juga jangan terlalu lupain belajarnya gitu. Jadi di manage waktunya aja antara belajar sama ngurusin acara kayak gini gitu. Nah, tadi kamu menarik nih. Tadi mungkin ada sedikit banyak teman-teman yang ikut kepanitiaan Hyper Duty mungkin yang sedikit terganggu belajarnya. Nah, tips atau pesan yang bisa kalian berikan mungkin saat ini buat teman-teman yang saat ini mungkin masih ragu ikut gak ya kepanitiaan? Ya, ikut gak ya daripada nilai gue turun? Nah, bagikan dong tips kalian buat mereka-mereka yang masih ragu supaya mereka berani ikut ambil kepanitiaan tapi juga prestasinya nggak turun. Dari kamu, silakan bagikan tips kamu. Kalau dari aku sih sebenarnya misalkan kalau emang pengen ikut nggak usah ragu, pengen ikut gitu, nggak usah takut kalau ntar nilainya bakal turun, karena berorganisasi ini kan pasti nggak bakal didapat dari belajar biasa di sekolah atau dari buku. Kita baca buku nggak bakal dapat pengalamannya juga kan. Jadi kalau menurut aku ikut aja, cuman emang harus bisa manage waktunya, harus manage waktunya harus baik, antara belajar sama berorganisasi ini harus imbang, jadi supaya nilainya nggak turun. Itu tips kamu. Lanjut dari tips kamu. Kalau aku sih belajar dari pengalaman sendiri gitu, misalkan orang bilang ngapain sih lo ikut kepanitiaan nanti nilai lo turun, tapi faktanya tuh enggak, malah nilai malah naik. Tuh malah naik lagi. Iya, dan guru-guru malah jadi kayak proud gitu sama kita, jadi ditambahin nilainya kalau misalnya baik, itu betul. Jadi naik, terus guru-guru jadi kenal sama kita kan. Biasanya kan kalau guru-guru kenal sama kita kan nilainya ditambahin, nilainya dinaikin. Itu tips yang menurut saya tuh oke banget tuh. Guru jadi kenal dan akhirnya dia akan mensupport kamu ya kan kalau kamu juga prestasinya bagus. Alma gimana tipsnya? Tips dari aku sama sih kayak nggak jauh-jauh dari Rasya sama Cikas. Kalau misalnya tips kayak gitu tuh cuman tinggal lu kerja lebih keras lagi aja kalau misalnya pengen berorganisasi, dan berorganisasi itu juga nguntungin lo banget, kasih pengalaman yang mahal banget. Jadi jangan ragu buat berorganisasi gitu aja. Deh, itu udah banyak tips. Jadi yang masih ragu, ikut gak, udah ikut ya kan, udah pasti deh. Manfaat positif udah pasti. Nah, sekarang syuting ini kan dilakukan tanggal 16 Agustus 2018, di mana besok adalah 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Bangsa kita, Hari Proklamasi Kemerdekaan kita. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat teman-teman Hyper Duty Season 7 ini,
apa sih makna kemerdekaan buat kamu masing-masing dan bagaimana seharusnya anak muda dalam memaknai kemerdekaan ini. Dari Rasya, silakan. Kalau menurut aku kemerdekaan itu bebas bereksplorasi atau mengeluarkan pendapat. Kalau untuk remaja-remaja yang di luar sana, kita harus kayak bisa nyimbangin juga antara belajar, karena kan juga untuk kedepannya juga, sama bisa bersosialisasi aja, jadi bisa nambah relasi gitu. Oke, itu makna kemerdekaan dari Rasya. Sekarang dari Cikas, apa makna kemerdekaan dan bagaimana kamu memaknainya? Oke, kalau menurut aku itu makna kemerdekaan itu kayak bebas kita buat berkreativitas. Apalagi kan kita kan generasi muda. Kalau misalkan generasi muda itu kan kayak yang lanjutin bangsa Indonesia kan. Nah, jadi kita tuh kayak bebas berkreasi buat bangsa kita sendiri. Oke, bebas berkreasi buat bangsa kita sendiri. Oke, dari Salma, apa nih? Kalau untuk aku sekarang, merdeka yang sekarang bukan yang kayak jauh dari penjajah gitu segala macam ya. Oke. Menurut aku merdeka yang untuk sekarang, di mana generasi-generasi muda tuh bisa lebih banyak berkarya, karya-karya positifnya lebih banyak dari anak bangsa Indonesia, itu udah merdeka. Oke, jadi kesimpulan dari teman-teman tadi, merdeka bagi teman-teman Hyper Duty Season 7 ini adalah bagaimana masing-masing punya kebebasan berekspresi, anak-anak muda yang produktif dalam berkarya, dan mereka juga mampu menyeimbangkan antara berorganisasi dan juga eksistensi. Itu kesimpulannya untuk tema kali ini dan merdeka itu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman Hyper Duty Season 7 yang udah menyempatkan hadir di diskusi Trooper Stage episode 3 ini. Kita semua berharap dari diskusi kita ini tadi anak muda yang tadi masih takut-takut untuk beraktif berorganisasi semakin yakin. Contohnya udah ada nih 3 orang yang tadi bahkan nilainya jadi bagus, malah lebih bagus ya. Dan kalian juga pasti lebih bagus, dan pastinya kita juga sama-sama berharap Hyper Duty Season 8 tahun 2019 harus lebih sukses dari Hyper Duty tahun ini. Oke, sampai ketemu lagi di Super Stage episode 4 teman-teman. Dadah. Nah teman-teman Troopers, kali ini kita udah sampai di penghujung acara episode Super Stage kali ini. Bagi yang ingin mengirimkan saran atau mungkin ingin diajak untuk ikut diskusi di sini, silakan sampaikan semuanya kepada kita. Update informasi apapun terkait ST Dodo Consulting dan Trooper Stage di www.stdodoconsulting.id dan bisa follow semua sosial media kita di @stdodoconsulting. Dan jangan lupa tonton episode-episode berikutnya, bisa dilihat di YouTube dengan mengetik kata kunci Trooper Stage. Nah, dari tema kali ini kita belajar bahwasanya eksistensi dan prestasi itu bisa berjalan dengan beriringan. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk ikut gaya kepanitiaan, ikut gaya organisasi, takut nilainya turun, jangan pernah untuk merasa ragu bahwa ikut kepanitiaan organisasi akan sangat banyak manfaat. Bahkan tadi kita dengar nilainya semakin baik dengan ikut itu. Karena kita percaya eksistensi dan prestasi bisa menjadi 2 hal yang bisa bersinergi secara positif untuk masa depan kamu yang jauh lebih baik. Alangkah asiknya menjalani masa remaja, penuh banyak cerita, tak sekedar menulis dan membaca. Walaupun banyak yang dikorbankan sebenarnya, tetapi tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Saya Thomas, kita ketemu lagi di episode Trooper Stage berikutnya. Salam Leading Empowerment.